Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh Kak? 1, 2, 3. Begini Kak, 1, 2, 3. Namanya? Batik. Nih, Kak Safa boleh ke aku. jangan dari bawah ke mana-mana. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Enggak. Hari itu emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, satu aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Mahal. Enggak, mahal yang sekarang Bang. Ngeri dong. Harus takut. Cara yang lebih gercep ya. Ya betul, gercep. Oke, Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini. Agendanya apa? Agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang begitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi saya juga di sini kan korban gitu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Sampai juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Berapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti lagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada Tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak Mbak, 2 tahun yang lebih parahnya apa gitu? Parahnya ya banyak Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek. Mau lihat? Oh ini ada bekasnya itu ya? Iya, Ada kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan lino Itu dalam itu karena kenapa gitu?
awal pemicunya apa? Lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia dan dia juga sekarang minta kekeluargaan itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya dia akan bayar hutangnya juga. Oh, dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Belum, tapi masih menjanjikan. Tapi Mau Kalau Sebesar Jumlahnya kan? nggak usah disebut di sini. puluhan? Ya puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya, kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang, mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Kalau Kantornya dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja ke polisi. Tadi emang niat laporan itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya Mbak ya, kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga untuk kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantu juga mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin proses? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya. Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu. Iya. Terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Coba terima lagi. Jujur mau terima lagi? Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja masih. Berarti masih sayang? Masih sayang ya Kak? Ya. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke. Makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia. Orangnya mana? Oh ini mana teh? Iya itu. Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih.
Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh kak? 1, 2, 3. Gini kak, 1, 2, 3. Batik. Nih, Kak Safa boleh ke aku. jangan dari bawah kamera. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Enggak. Hari teh Nyangkut emang semua. ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Lawyer. Nunggu lawyer. Nah, satu aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Ini Mahal. aja. Enggak mahal yang sekarang bang. Ngeri dong. Harus takut. Cari yang lebih gercep ya. Ya betul, gercep. Dalam kan? Oke. Oke, Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini. Agendanya apa? Agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi sayanya juga di sini kan korban gitu mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Sampai juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Kenapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti selagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Kak Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak banget 2 tahun Yang lebih parahnya apa? parahnya. Ya banyak loh pemukulannya, bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh iya, ada bekasnya itu ya? Iya, Ada bekas luka. Ada iya. coba. Kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan lino Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia, dan dia juga sekarang minta kekeluargaan. Itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, masih iya, dia akan bayar hutangnya juga. Oh, dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau berapa? Sebesar Jumlahnya kan? Gak usah disebut di sini. puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya? Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya dan akan menanggung ke depannya.
sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang, mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang. Dan traumatik juga kan? Iya, trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya? Ya, Mungkin sudah ada apa dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana? kalau Kantor dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi emang niat lapor itu untuk memenjarakan berarti ya, atau memberikan efek jerah aja. Masih bingung ya Mbak ya, kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Nanti juga saya akan panggil teman-teman media juga untuk kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantu juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia apa ya? Kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya? Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu? Ya. Terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Masih mau terima lagi? Jujur masih mau terima lagi. Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja, masih. Tadi masih sayang. Masih sayang ya Kak? Enggak. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke, makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia lah. Orangnya mana? Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh Kak? 1, 2, 3. Gini Kak, 1, 2, 3. Kak Safa boleh ke aku? Jangan dari bawah kemana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Hari itu emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, siapa aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Mahal. Enggak mahal yang sekarang Bang. Ngeri dong. Harus telepon. Cari yang lebih gercep ya? Ya betul, gercep. Silakan Bu, Oke. Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini Agendanya apa?
agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi saya juga di sini kan korban gitu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Sampai juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Berapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti lagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak Mbak, 2 tahun Yang itu. lebih parahnya apa gitu? Parahnya ya banyak Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh iya, ada bekasnya itu ya? Iya, Ada bekas luka. Ada iya, coret. kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu aja. Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? Lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir gitu. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia, dan dia juga sekarang minta kekeluargaan. Itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya ya dia akan bayar hutangnya juga. Oh, dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau sampah sebesar Jumlahnya kan? Gak usah disebut di sini. puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya, dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya, kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang. Mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Terus apa? Kalau Kantornya- dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi emang niat melaporkan itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya Mbak ya. Kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga, kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi udah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah
Komnas Perempuan juga banyak bantuin juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya? Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu? Ya. Terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Mau terima lagi? Jujur masih mau terima lagi. Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja, masih. Berarti masih sayang. Masih sayang ya Kak? Ya. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke, makasih sayang. thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia lah. Orangnya mana? Lawyernya mana teh? Iya. Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh Kak? 1, 2, 3. Gini Kak, 1, 2, 3. Kak Safa boleh ke aku? Jangan dari bawah kemana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah, kamu nanya. Hari teh emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, siapa aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Mahal. Enggak, malah mahal yang sekarang Bang. Ngeri dong. Harus telepon. Cari yang lebih gercep ya? Ya betul, gercep. Oke. Oke, Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini. Agendanya apa? Agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi sayanya juga di sini kan korban itu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Jadi saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Safa juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Kenapa hari ini agendanya apa?
BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti selagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan, Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak, Mbak, 2 tahun Yang itu. lebih parahnya apa gitu? Parahnya ya banyak, Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh ini ada bekasnya itu ya? Iya, ini Ada iya, coret. kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu aja. Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? Lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia, dan dia juga sekarang minta kekeluargaan. Itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya iya, dia akan bayar hutangnya juga. Oh dia menjanjikan. Iya, menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau Kalau sebesar Jumlahnya kan? nggak usah disebut di sini. puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya, dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya, Mbak, ya, kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang. Mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Apa? Kalau Kantornya? dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi Jadi emang niat melaporin itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya, Mbak, ya. Kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga untuk kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi- sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantuin juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya? Deg-degan aja, Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta
balikan. Putus semenjak yang kejadian itu. Iya. Terima lagi kan? Jujur mbak. Apa? Masih mau terima lagi. Jujur aku mau terima lagi. Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja masih. Saya siap dulu. Tadi masih sayang. Masih sayang ya kak? Ya. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke. Oke. Makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia lah. Orangnya mana? Oh, ini mana teh? Iya, Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh kak? 1, 2, 3. Gini kak, 1, 2, 3. Nih, Kak Safa boleh ke aku? jangan dari bawah kemana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Hari teh emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Satu aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Mahal. Enggak mahal yang sekarang bang. Ngeri dong. Harus takut. Cari yang lebih gercep ya? Ya betul gercep. Oke. Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini. Agendanya apa? Agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi sayanya juga di sini kan korban gitu mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini mbak mau dibawa kemana tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Sampai juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Kenapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti selagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai dan itu akan saya pikirkan, Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak banget 2 tahun yang lebih parahnya apa? Parahnya ya banyak loh, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek,
Mau lihat? Oh ini ada bekasnya itu ya? Iya, Ada bekas luka. Ada coret. kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu aja. Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? Lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya. Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir juga. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia dan dia juga sekarang minta kekeluargaan itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksud iya dia akan bayar hutangnya juga. Oh dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Belum, tapi masih menjanjikan. Tapi Mau Kalau sebesar Jumlahnya kan? nggak usah disebut di sini. puluhan? Ya puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang, mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga ya Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Apa? Kalau Kantornya. dari sana Dari dia instansinya. sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi Emang niat melaporkan itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya Mbak ya, kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga, kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi- Sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantuin juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Trauma Ya, masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya. Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu. Ya. Mau terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Masih mau terima lagi? Jujur cuma terima lagi. Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja, masih. Saya siap dulu. Berarti masih sayang. Masih sayang ya Kak? Enggak. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke. Oke. Makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia lah. Orangnya mana? Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya.
Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh kak? 1, 2, 3. Gini kak, 1, 2, 3. Kak Safa boleh ke aku? Jangan dari bawah ke mana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Hari teh emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, siapa aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Mahal. Enggak mahal yang sekarang, Bang. Ngeri dong. Harus kan Cari yang lebih gercep ya. Ya, betul, gercep. Oke. Oke. Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini. Agendanya apa? Agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi sayanya juga di sini kan korban itu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Safa juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Kenapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti lagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada Tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai. Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak Mbak, 2 tahun Yang lebih parahnya apa gitu? Parahnya ya banyak Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh ini ada bekasnya itu ya? Iya, ini Ada kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu aja. Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? Lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir.
Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia dan dia juga sekarang minta kekeluargaan, itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya dia akan bayar hutangnya juga. Oh, dia menjanjikan. Iya, menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau. Kalau Sebesar Jumlahnya kan? nggak usah disebut di sini. Puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya, kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang. Mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Ya, Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. kalau Atau dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi emang niat lapor itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya Mbak ya, kayak saya juga masih ada hati nurani. Kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga, kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantuin juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya? Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Dia artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu? Ya. Terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Masih mau terima lagi? Jujur cuma terima lagi. Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja, masih Saya siap dulu. Tadi masih sayang. Masih sayang ya Kak? Ya. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke, makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia lah. Orangnya mana? Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya, mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain, bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh Kak? 1, 2, 3. Gini Kak, 1, 2, 3. Nih, Kak Safa boleh ke aku? jangan dari bawah kemana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah, kamu nanya. Hari teh emang ini pelakuan.
Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, satu aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Ini Mahal. aja. Enggak mahal yang sekarang, Bang. Ngeri dong. Harus kan Cari yang lebih gercep ya. Ya, betul, gercep. Oke, Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini Agendanya apa? agendanya di Polda. Agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi masih. Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi saya juga di sini kan korban gitu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut. Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Safa juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Kenapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti lagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai ya? Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak Mbak, 2 tahun Yang itu. lebih parahnya apa gitu? Parahnya ya banyak Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh iya, ada bekasnya itu ya? Iya, Ada kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir gitu. Tadi kan Kak Safa notice ada motif hutangnya dia, dan dia juga sekarang minta kekeluargaan. Itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya iya, dia akan bayar hutangnya juga. Oh, dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau sampah sebesar Jumlahnya kan? Gak usah disebut di sini. puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya, dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya Mbak, ya kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang. Mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga ya Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada apa dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Terus apa? Kalau Kantornya- dari sana dari dia instansinya. sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi.
Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi emang niat melaporkan itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya Mbak ya, kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Nanti juga saya akan panggil teman-teman media juga, kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantuin juga, mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak strong gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin first time? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar-benar dia menyesal, benar-benar dia mau berubah, aku takutnya aku maafin dia kasar ke perempuan lagi, kan nggak ada yang tahu. Tapi di hati nurani kayak masih bisa aja sih dimaafin. Tapi ya kita lihat. Tapi tadi ketemu masih ada trauma-trauma takut-takut gak sih Kak? Ketemu orangnya? Deg-degan aja Kak, kayak kan pernah dipukul gitu ya, jadi kayak ada takutnya. Artinya nggak mungkin jadi pacar lagi kan? Sudah putus atau masih? Sudah putus, tapi dia minta balikan. Putus semenjak yang kejadian itu? Iya. Mau terima lagi kan? Jujur Mbak. Apa? Masih mau terima lagi? Jujur masih mau terima lagi? Masih ada rasa sayang? Masih pikir aja, masih pikir. Saya siap dulu. Tadi masih sayang? Masih sayang ya Kak? Enggak. Insya Allah udah enggak. Insya Allah udah. Oke, makasih sayang. Thank you Kak Safa. Kasih dia aja ya. Tungguin dia. Orangnya mana? Ini mana teh? Safa Marwah, selebgram sekaligus DJ yang mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya mengungkapkan perkembangan kasus yang dia alami. Menurut Safa Marwah, pelaku penganiayaan yang juga sekaligus mantan pacarnya itu meminta agar masalah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sebenarnya dari pihak terlapor minta diselesaikan dengan baik, jalur kekeluargaan, ujar Safa Marwah ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Akan tetapi, Safa Marwah masih memikirkan untuk membawa kasus tersebut ke jalur kekeluargaan seperti yang diinginkan sang mantan pacar. Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gimana, katanya. Pihak keluarga Safa Marwah sebenarnya mendukung agar selebgram tersebut membuka jalur damai untuk mantan kekasihnya. Sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik saja, kan kasihan anak orang kalau kita sampai harus terus lanjut, katanya. Namun, Safa Marwah masih berpikir untuk damai dengan sang mantan kekasih. Kalau saya kan korban di sini, sakit hatilah karena bukan sekali dua kali dia pukulin, pikir aja mau dibawa kemana, lanjutnya. Saya sudah viral, semua orang tahu, takutnya kalau dimaafin dia kasar ke perempuan lain bukan ke saya aja, tutupnya. Seperti diketahui, sebelumnya Safa Marwah membeberkan penganiayaan yang dialaminya dari mantan kekasih. Safa Marwah harus dijahit bagian pelipisnya lantaran hantaman sang mantan kekasih. Ya, sambil nunggu ya. Nah, nomornya nggak masuk. Coba urusan nomor dulu tuh. Foto kesini boleh Kak? 1, 2, 3. Gini Kak, 1, 2, 3. Nih, Kak Safa boleh ke aku? jangan dari bawah kemana-mana. Enggak. Enggak. Jangan dari bawah kamu nanya. Hari itu emang ini kelakuan. Yuk. Itu katanya nunggu Nunggu lawyer. Nunggu lawyer. Nah, siapa aja dulu lah. Yang kemarin kan lawyer sama. Beda, sekarang udah ganti. Kenapa kemarin? Ini Mahal. aja. Enggak mahal yang sekarang Bang. Ngeri dong. Harus kan. Cara yang lebih gercep ya? Ya betul, gercep. Oke. Oke. Kak Safa mungkin bisa diceritain hari ini Agendanya apa? Agendanya di Polda. agenda aku sekarang BAP klarifikasi lagi. Masih sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta itikat baik agar kekeluargaan, tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana, karena sebenarnya kalau dari orang tua mintanya baik-baik aja, jangan diterusin karena kan kasihan itu anak orang gitu kalau kita sampai harus terus lanjut. Tapi saya juga di sini kan korban gitu Mbak ya, masih sakit hati lah karena kan bukan sekali dua kali dia pukul. Ini saya masih berpikir aja ini Mbak mau dibawa kemana, tapi masih berlanjut.
Ini berkasnya dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda atau gimana? Iya, berkasnya ini dilemparkan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. Sampai juga terima kasih buat Polda Metro Jaya karena udah cepat menangani kasus Safa. Karena kan kemarin di Polsek Menteng cukup lama gitu. Berapa hari ini agendanya apa? BAP tambahan. klarifikasi ya. Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti selagi atau bukti tambahan lagi? Oh, bukti semua dari awal sudah ada di Polsek Menteng. Sekarang cuman kayak tambah-tambahan klarifikasi. Kemarin juga saksi-saksi mantan supir udah di BAP, terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga. Ini terlapornya mantan pacar ya Kak Safa? Iya, mantan pacar. Hari ini ada. Ada tadi dia ada sempat bertemu. Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan. Damai ya? Iya, minta damai, dan itu akan saya pikirkan, Mbak. Sebenarnya dari keluarga ngizinin saya berdamai, cuman kayak saya masih berat karena kan saya ini udah viralin juga, udah transparan, semua orang tahu. Karena kan kalau dimaafin takutnya dia kasar ke perempuan lain atau kayak gimana, bukan ke saya aja kan. Tapi ya saya coba pikir dulu permintaannya dia. Safa mendapat perlakuan seperti apa sih kalau boleh tahu? Banyak, Mbak, 2 tahun Yang lebih parahnya apa? parahnya. Ya banyak, Mbak, pemukulannya bukan sekali 2 kali. Di bagian apa aja Kak Safa? Kemarin pelipis ini kan ya sampai sobek, mau lihat? Oh ini ada bekasnya itu ya? Iya, ini Ada iya, coret. kemarin di sini 7 jahitan ya. Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kak Safa apa sih? Nggak tahu, hal-hal sepele. Kadang soal hutangnya dia, saya tagih dia marah gitu. Kadang hal-hal sepele aja. Nah, Berarti kan ada motif hutang kan? Terus Kak Safa kan linu Itu dalam itu karena kenapa gitu? Awal pemicunya apa? lagi ngobrol apa gitu bisa? Hal-hal sepele ini kayak misalnya aku pengen kemana, dia pengen kemana gitu. Sudah lama kan berhubungan kan? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti udah lebih Dari- dari 1 kali berarti ya? Iya. Berarti dari awal gitu dia Iya, udah awal Desember 2022 juga saya pernah laporin dia. Dia juga ada kasar sama saya, tapi ujung-ujungnya saya cabut laporan, maafin dia. Tapi kali ini kan ini parah banget, jadi dia minta baik-baik juga saya masih pikir. Tadi kan Kak Safa notis ada motif hutangnya dia dan dia juga sekarang minta kekeluargaan, itu masalah ke situ gimana tuh Kak Safa? Oh, maksudnya dia akan bayar hutangnya juga. Oh dia menjanjikan. Dia menjanjikan. Apa sudah? Belum. Tapi masih menjanjikan. Tapi Mau sampah Kalau sebesar Jumlahnya kan? nggak usah disebut di sini. puluhan? Ya, puluhan. 40-an juta ya. Iya, puluhan juta. Gitu. Dia menjanjikan akan membayar hutangnya dan akan membayar operasi perawatan saya, dan akan menanggung ke depannya sampai benar-benar sembuh lukanya. Tapi kan ini susah ya, Mbak, ya, kayak luka udah dalam tuh kayak susah hilang. Mau kita operasi ke Korea kemana nggak akan hilang gitu. Dan traumatik juga Kak Iya, Safa? trauma saya masih belum hilang. Saya dengar suara kayak kenceng-kenceng aja masih takut. Ini kan yang bersangkutan masih Di dalam masih diperiksa. ASN ya. Iya. Mungkin sudah ada dari pihak Tindakan ASN dari- dari sana. Kalau Kantor dari sana dia sih katanya sudah dipanggil oleh atasannya untuk dimintai klarifikasi. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan kantornya dia. Yang penting saya fokus ke sini aja, ke polisi. Tadi Jadi emang niat melaporkan itu untuk memenjarakan berarti ya? Atau memberikan efek jerah aja? Masih bingung ya, Mbak, ya. Kayak saya juga masih ada hati nurani, kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Ini juga saya akan panggil teman-teman media juga untuk kalaupun saya ada damai, nanti akan dari pihak sana juga akan saya suruh klarifikasi gitu. Tapi- sudah minta perlindungan ke LPSK belum? Sudah, Komnas Perempuan juga banyak bantuin, juga mau bantu gitu. Kayak ngasih psikolog buat saya, karena kan saya walaupun kayak stroke gini juga masih takut gitu. Ya masih trauma. Tapi si terlapor udah masih sering datang atau udah nggak datang lagi semenjak bikin poster? Sekarang sih dia udah kayak menghubungin saya untuk itikat baik, untuk minta maaf. Saya sebenarnya sudah maafin. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Kalau emang benar-benar dia kalau benar